Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Pak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman semua yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan chapter 1 Introduction. Dan sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini rekan saya ada Alexa Nora Soraya dengan NPM akhir 164. Kemudian ada Melina Amelia Ardi dengan NPM akhir 171. Kemudian ada Melati Cahyaning dan NPM akhir 185. Dan ada Faiza Mahdia Fidin dengan NPM akhir 193. Introduction untuk tujuan dan alasan penulisan buku. Buku ini bertujuan untuk memperkenalkan dan membandingkan 5 pendekatan utama dalam penelitian kualitatif naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus dengan menunjukkan perbedaan masing-masing dalam dasar filosofis, pengumpulan data, analisis, dan penulisan. Tujuannya untuk membantu mahasiswa dan peneliti pemula memahami kelima pendekatan tersebut serta memilih yang paling sesuai untuk penelitiannya dengan memberikan panduan yang jelas untuk merancang penelitian kualitatif yang koheren dan bermakna. Selanjutnya ada positioning myself. Jadi, pertama-tama ada latar belakang penulis. Jadi, penulis itu berawal sebagai peneliti kuantitatif sekitar 40 tahun yang lalu. Lalu pada pertengahan tahun 1980-an, beliau mulai mengajar mata kuliah penelitian kualitatif pertama di universitasnya. Lalu, beliau juga menulis edisi pertama buku ini atau sumber buku yang kami gunakan beberapa tahun setelahnya. Lalu kini beliau dikenal sebagai ahli metodologi terapan dengan fokus kepada desain penelitian, peneliti kualitatif, dan metode campuran. Lalu, selanjutnya ada pendekatan dalam menulis buku. Jadi, beliau ini bertujuan untuk memberikan pemahaman proses penelitian kualitatif. Lalu juga beliau menekankan pentingnya pengumpulan data kualitatif yang luas, analisis data yang ketat dan bertahap, lalu pemanfaatan program komputer. Lalu selanjutnya ada memiliki ketertarikan khusus pada struktur penulisan. Jadi baik penelitian kualitatif, puisi, maupun karya non-fiksi kreatif. Lalu fokus pada komposisi dan struktur penelitian. Lalu selanjutnya ada orientasi dan pandangan filosofis. Jadi beliau ini sering dianggap sebagai bagian dari aliran post-positivitis, namun sulit dipecah secara tunggal. Jadi dalam penelitiannya, penulis dapat mengambil berbagai posisi, bisa realistis, pengakuan diri atau konvensional, hingga advokasi. Lalu selanjutnya menegaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode ilmiah yang sah tanpa perlu dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya ada gaya dan tujuan penulisan. Jadi apabila suka mengutip banyak sumber untuk memperkuat ide itu sangat bagus atau sangat direkomendasikan. Lalu selalu memasukkan literatur terbaru dalam penelitian kualitatif, lalu mengedepankan pendekatan praktis dan terapan dalam menulis metodologi. Lalu ada tidak hanya membahas filosofi penelitian, tetapi juga penerapannya dalam desain dan penulisan studi. Lalu selanjutnya ada orientasi terhadap pembaca. Jadi ditujukan untuk mahasiswa magister atau doktoral pemula dalam penelitian kualitatif. Lalu tujuannya itu membuat metodologi lebih mudah diakses dan dipahami. Lalu menyadari bahwa penyederhanaan ini itu bisa terasa kurang menantang bagi peneliti yang lebih berpengalaman. Selanjutnya ada pemilihan 5 pendekatan. Jadi mereka yang melakukan studi kualitatif memiliki banyak sekali pilihan pendekatan. Jadi kita itu bisa memahami keberagaman ini dengan memeriksa beberapa klasifikasi atau tipologi. Menurut Tetch pada tahun 90 memberikan klasifikasi yang terdiri dari 28 pendekatan yang diorganisasikan ke dalam 4 cabang diagram alur. Memilah pendekatan-pendekatan ini berdasarkan minat utama peneliti.
Lalu berdasarkan Walcott 1992 itu mengklasifikasikan pendekatan dalam diagram pohon dengan cabang-cabang pohon yang menunjukkan strategi untuk pengumpulan data. Lalu, menurut Miller dan Crabtree, pada tahun 1992 mengorganisir 18 jenis menurut ranah kehidupan manusia yang menjadi perhatian utama peneliti, seperti fokus pada individu, dunia sosial, atau budaya. Lalu di bidang pendidikan, itu Jacob 1987 mengategorikan semua penelitian kualitatif ke dalam tradisi seperti psikologi ekologi, interaksionisme simbolik, dan etnografi holistik. Kategori Jacob memberikan kerangka kerja utama bagi penulis buku ini itu saat beliau itu mulai membuat sketsa edisi pertama buku tersebut. Lalu menurut Lancy 1993 mengorganisasikan inquiry kualitatif ke dalam perspektif disiplin ilmu seperti antropologi, sosiologi, biologi, psikologi, kognitif, dan sejarah. Menurut Denzin dan Lincoln 2011 telah mengorganisasikan dan mereorganisasi jenis strategi kualitatif mereka selama bertahun-tahun. Lalu selanjutnya ada tabel, merupakan tabel 1.1 itu menyajikan klasifikasi pendekatan kualitatif ini dan berbagai klasifikasi lainnya yang telah muncul selama bertahun-tahun. Nah, daftar-daftar tersebut itu tidak dimaksudkan untuk melengkapi kemungkinan. Daftar ini dimaksudkan untuk menggambarkan keragaman pendekatan yang direkomendasikan oleh berbagai penulis dan bagaimana disiplin ilmu tersebut mungkin lebih menekankan beberapa pendekatan dibandingkan yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data pada tabel 1.1. Nah, dari tabel 1.1 ini menampilkan beragam klasifikasi pendekatan penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Nah, data pada tabel tersebut itu dapat dilihat yang saya bold ini, bahwa beberapa pendekatan seperti fenomenologi, etnografi, grounded theory, dan case study itu muncul berulang kali dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, ini tuh menandakan bahwa pendekatan-pendekatan tersebut itu telah menjadi pilar utama dalam penelitian kualitatif lintas bidang. Kemudian ada pendekatan lain seperti pendekatan naratif seperti life history dan autoetnografi yang semakin banyak digunakan untuk memahami pengalaman individu. Nah, bidang ilmu yang berbeda seperti pendidikan, sosiologi, psikologi, keperawatan, dan seni itu juga memiliki preferensi pendekatan yang sesuai dengan objek kajian dan karakteristik datanya. Selanjutnya mengenai selection of the 5 approaches. Nah, pemilihan dari 5 pendekatan utama dalam buku ini itu didasarkan pada 3 pertimbangan. Yang pertama itu ada mempertimbangkan mengenai minat pribadi dan pengalaman penulis dalam menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah popularitas pendekatan dalam literatur ilmu sosial, perilaku, dan kesehatan. Dan yang ketiga adalah perwakilan disiplin ilmu agar dapat menjangkau berbagai latar belakang akademik. Nah, selain itu, setiap pendekatan itu berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Di sini ada 5. Yang pertama ada narrative research, itu berasal dari humaniora dan ilmu sosial. Kemudian untuk fenomenologi itu dari psikologi dan filsafat. Kemudian untuk grounded theory itu dari sosiologi, etnografi itu dari antropologi dan sosiologi, dan yang terakhir case study itu dari ilmu sosial dan bidang terapan seperti evaluasi. Nah, masuk ke yang pendekatan pertama yaitu narrative research. Jadi narrative research ini itu adalah pendekatan di mana pendekatan ini tuh berfokus pada pengalaman individu yang dituangkan dalam bentuk cerita naratif. Tujuannya itu adalah untuk memahami kehidupan manusia melalui kisah yang mereka ceritakan, baik secara lisan maupun tulisan.
Nah, pendekatan naratif ini tuh banyak digunakan di bidang humaniora, psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial lainnya. Ada 2 buku utama yang menjadi rujukan dalam memahami naratif research ini sendiri. Itu yang pertama adalah Clandinin dan Connelly di bukunya tahun 2000, yaitu mengenai Narrative Inquiry, Experience and Story in Qualitative Research. Nah, itu menekankan pentingnya hubungan antara peneliti dan partisipan dalam membangun cerita yang merepresentasikan pengalaman nyata. Kemudian buku yang kedua itu adalah Reisman di buku tahun 2008 mengenai Narrative Methods for the Human Sciences. Nah, itu menyoroti teknik analisis naratif serta cara memahami struktur, konteks, dan makna dari cerita yang dikisahkan. Nah, pendekatan naratif ini itu mengajak peneliti untuk melihat bagaimana pengalaman manusia itu dikonstruksi melalui narasi, dan bagaimana narasi tersebut itu mencerminkan nilai, identitas, dan konteks sosial budaya dari partisipan. Jadi, buku bab ini membahas mengenai dasar dari seluruh isi buku, yaitu mengenai penelitian kualitatif dan bagaimana cara kita memahami serta memilih pendekatan yang paling cocok untuk penelitian kita. Nah, kalau di penelitian kuantitatif, kita berfokusnya pada angka, data, dan juga statistik. Nah, kalau di kualitatif itu berbeda. Jadi, kalau di kualitatif, kita berfokusnya tuh di pemahaman makna dan juga pengalaman manusia itu sendiri. Nah, jadi di bab ini, penulis itu memperkenalkan 5 pendekatan utama penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada naratif, yakni dengan mengumpulkan dan juga menganalisis cerita atau pengalaman hidup seseorang. Kemudian ada fenomenologi, yaitu memahami makna pengalaman hidup dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Kemudian yang 3, ada grounded theory, di mana kita membuat teori baru dari data yang ditemukan di lapangan. Kemudian yang keempat, ada etnografi, di mana kita meneliti kebiasaan dan juga budaya dari suatu kelompok. Kemudian yang kelima, ada studi kasus, di mana kita mendalami satu kasus atau fenomena tertentu secara detail. Nah, tujuan penulis membuat buku ini adalah untuk membantu mahasiswa dan juga peneliti belajar dalam membandingkan dan juga menerapkan 5 pendekatan-pendekatan tersebut dengan benar. Kemudian masuk ke bagian audiens. Jadi buku ini ditujukan untuk mahasiswa tingkat lanjut dan juga peneliti, terutama di bidang sosial, humaniora, dan juga kesehatan. Misalnya psikologi, pendidikan, komunikasi, sosiologi, keperawatan, marketing, dan juga terapi keluarga. Nah, orang-orang ini biasanya sedang melakukan tugas akhir atau tesis atau disertasi dan membutuhkan pengetahuan mengenai bagaimana cara merancang penelitian kualitatif yang tepat. Sehingga penulis juga ingin membantu pembaca dalam yang pertama memahami dulu dasar-dasar penelitian kualitatif seperti bagaimana cara berpikirnya, kemudian langkah-langkahnya, dan juga tujuannya. Kemudian yang kedua ada bisa membandingkan 5 pendekatan tadi agar lebih tahu mana yang paling tepat untuk topik risetnya. Kemudian yang ketiga, yakni untuk menambah wawasan agar risetnya tidak asal memakai metode atau asal pilih metode, tetapi benar-benar mengerti alasan di balik pilihan tersebut. Jadi bisa dibilang buku ini bukan hanya soal teori, tetapi juga untuk latihan berpikir sebagai peneliti kualitatif. Nah, jadi di bagian organisasi, jadi isi buku ini dibagi menjadi 11 bab, dari dasar teori sampai dengan praktik langsung. Nah, pada bab yang kedua, kita akan membicarakan mengenai filsafat dan juga kerangka berpikir yang menjadi dasar penelitian kualitatif. Sehingga sebelum kita meneliti, kita harus tahu dulu cara pandang kita terhadap realitas dan pengetahuan. Kemudian pada bab 3 akan dibahas mengenai cara mendesain penelitian kualitatif, mulai dari definisi, alasan pemakaian metode kualitatif, hingga tahapan prosesnya. Kemudian pada bab 4 akan dibahas mengenai penjelasan awal mengenai 5 pendekatan penelitian. Kemudian pada bab 5 akan diberikan contoh nyata dari penelitian yang menggunakan masing-masing pendekatan. Nah, tujuannya agar pembaca bisa melihat bedanya langsung. Kemudian pada bab 6 hingga dengan bab 10 akan dibahas mengenai langkah-langkah dalam riset kualitatif. Tahapannya mulai dari membuat pendahuluan, kemudian mengumpulkan data, kemudian bagaimana data tersebut akan dianalisis,
sampai dengan menulis dan juga mengevaluasi hasilnya. Kemudian pada bab yang terakhir, yakni bab 11, akan ada studi latihan yang menarik. Jadi ada satu kasus bernama gunman case study yang diubah menjadi versi 5 pendekatan kualitatif supaya kita bisa melihat bagaimana satu fenomena bisa dipahami dengan 5 cara berbeda. Nah, kesimpulannya, bab ini mengajarkan bagaimana peneliti kualitatif itu bukan hanya sekedar bagaimana cara mengumpulkan data, tapi juga harus mengerti bagaimana cara berpikir dan juga sudut pandang yang akan digunakan. Nah, karena pendekatan yang kita pilih itu akan menentukan cara kita melihat masalah, bagaimana cara kita wawancara, bahkan bagaimana cara kita menulis hasil penelitian kita sendiri. Baik, sekian pemaparan materi dari kami selaku kelompok 7 terkait dengan materi bab 1, yakni Introduction. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian maupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.